Oke, seperti biasa gue mengawali podcast gue dengan seruputan kopi ya, karena memang ini apa ya, doping gue. Oke teman-teman semua, di edisi kali ini gue akan random update semua isu-isu transfer, kemudian juga ya perkembangan dari jual beli klub, bahkan juga sampai di tanah air terkait dengan apa ya, mungkin peremajaan situasi perwasitan di Indonesia yang baru aja digelar press con-nya oleh Erick Thohir, ketua umum PSSI kita. Jadi ya buat lu mungkin yang topiknya A, topiknya B, topiknya C, ini seperti prasmanan. Jadi lu tinggal apa ya, tinggal ambil aja bagian mana yang mau lu denger. Dan juga terima kasih buat teman-teman ini dari saran dari yang apa namanya yang ngasih komen di video gua terakhir. Terus terang kalau transfer gue agak males tadinya bahas karena banyakan drama-dramanya, kemudian seperti tawar menawar bajai begitu ya. Tapi ya udahlah, karena memang ini permintaan dan juga ada beberapa yang memang cukup menarik. Tapi gue nggak akan terlalu detail bahas soal transfernya, tapi juga bagaimana implikasinya dan kira-kira apa makna dari atau kemana pemain ini nanti akan ditampilkan di klub barunya nanti ya. Oke, gue akan mengawali mungkin dari soal transfer dulu. Nah, yang pertama ya nggak MU nggak makan ya, karena Mason Mount ini salah satu kandidat pemain yang akan dibeli pertama kali oleh Erik ten Hag. Kabarnya demikian. Dan kalau kita lihat tawar-tawarannya kelihatannya udah nggak terlalu jauh. MU terakhir itu nawar sekitar 50 juta, sementara Chelsea mau valuasinya Mount tuh 70 juta. Jadi ini kalau lihat gapnya sih hanya tinggal waktu yaitu. Kemudian soal personal terms dari yang gue tahu, Mason Mount sendiri sudah siap meninggalkan Chelsea bergabung dengan MU. Jadi hanya tinggal kedua klub ini aja nih mau terutama Chelsea nih mau disepakat di angka berapa kan gitu. Karena namanya jual beli pemain itu biasanya tiga pihak yang berapa namanya berkepentingan, dua klub penjual dan pembeli serta pemain itu sendiri ya. Baru nanti kalau udah setuju ya tinggal klub pembeli dan juga pemain yang bersangkutan akan nego. Jadi gitu kira-kira, hanya tinggal sedikit lah. Dan gua rasa nih akan deal mungkin dalam beberapa, paling lama mungkin seminggu ke depan kalau menurut gua ya. Dan nanti di Old Trafford kalau gua lihat kemungkinan dia akan bermain atau diproyeksikan menggantikan Eriksen. Tapi sebelumnya kelihatannya gue belum nyalain lampu. Kita nyalain dulu ya teman-teman ya, mohon maaf. Ini agak sedikit ada gangguan daripada gua ngulang. Ya mungkin agak sedikit lebih terang ya. Oke, nggak apa-apa. Yang kedua Declan Rice. Nah ini yang mungkin paling ramai diberitakan di media-media. Kalau gue bilang sih, gue baca ya sebuah artikel di situ dia mengatakan valuasi Declan Rice ini seandainya dia bukan orang Inggris, yang mana West Ham ini finish peringkat ke-14 musim lalu, ini mungkin hanya sekitar 50 juta ya, tapi karena orang Inggris jadi akhirnya ya valuasinya gila-gilaan. Terakhir Arsenal katanya sudah ngebid 90 juta. Gue nggak ngerti ya, sebenarnya 90 juta juga terlalu mahal. Dan yang bikin kacau adalah City ikut-ikutan, dan gua rasa City nggak niat ya untuk beli Declan Rice karena mereka sudah numpuk di sana. Ada Rodri, kemudian juga masih ada Calvin Phillips, bahkan juga Stones bisa diposisikan di posisi tersebut ya. Malah juga masih ada Kovacic yang juga nanti akan gue bahas ya. Jadi ya nggak tahu deh maksudnya City ini apa. Mungkin dia merasa Arsenal ini akan menjadi kontainer utama sehingga harus diganggu proses bursa transfernya. Jadi pertarungan ini bahkan ketika liga belum dimulai pun sudah berlangsung ya, di bursa transfer saling jegal menjegal, kemudian juga saling kudeta pemain ini mulai terjadi ya. Karena kalau kita lihat kepentingan City apa untuk beli pemain DM lah begitu ya, mereka sudah cukup mumpuni kalau menurut gua ya. Tapi kita akan tunggu apakah ada generasi akan merapat ke Emirates Stadium N5, karena kalau menurut gua sebenarnya kalau Rice ke Arsenal ini keuntungan bagi banyak pihak, terutama pemain itu sendiri, karena selama ini Declan Rice adalah gelandang pertahanan Inggris yang paling oke, tapi klubnya kurang oke, sehingga panggungnya dia kurang dapat lah gitu ya, yang kompetitif seperti main di Liga Champions. Nah, Arsenal selama ini adalah salah satu area yang kurangnya adalah gelandang pertahan. Thomas Partey terlalu banyak diforsir musim lalu dan kita lihat akhirnya agak kedodoran di musim-musim terakhir, di akhir musim. Ya kita tunggu aja lah ini perkembangannya ya. Nah, yang ketiga gua akan bahas terkait dengan bursa transfer mungkin kita tinggalin dulu ya, karena mungkin itu yang paling menarik untuk dibahas sejauh ini, perpindahan pemain. Yang berikutnya adalah pembelian klub Strasbourg. Ini klub Prancis yang lokasinya berbatasan dengan Jerman ya, karena dulu temen gua ada yang kerja di sini, jadi gua tahu
dan itu harganya kalau nggak salah sekitar 70 juta pound apa. Jadi nggak gede lah. Jadi ini ya sebuah point of view yang menarik ya, ketika pemain harganya ratusan juta tapi ini satu klub harganya cuma 70 juta. Dibeli oleh Chelsea oleh Todd Boehly. Ada penolakan dari Ultras. Ya wajar karena track record dari Todd Boehly ini di sepak bola, apalagi sepak bola Eropa ini kurang mentereng, kurang meyakinkan, dan kita lihat bisa seperti apa Chelsea ya, hancur lebur. Beda kalau Roman Abramovich, kita tahu dia sangat totalitas dalam mengelola sebuah klub. Ya, yang jelas Strasbourg ini kalau kita lihat kelihatannya akan menjadi feedernya Chelsea ya, karena sekarang klub-klub besar itu modelnya seperti itu. Seperti City kan juga punya New York City kalau nggak salah ya, dan ya ada klub-klub klub-klub piaraan mereka lah, ternaknya mereka, untuk biasanya nanti pemain ini dari yang nggak dapat tempat itu dipinjamkan ke ke klub-klub tersebut. Dan ini juga sebenarnya salah satu trik ya yang kita nggak sadarin, digunakan untuk mengelabuhi financial fair play. Jadi lo belanja segede mungkin ya untuk mengurangi untuk mengurangi biayanya itu, cost-nya itu, kemudian dipinjamkan ke feeder-feeder ini, yang mana sebenarnya pemiliknya itu juga gitu. Jadi sekali lagi di sepak bola Eropa ini masih terlalu banyak trik-trik yang digunakan untuk mensiasati peraturan yang ada ya. Jadi sekali lagi salary cap ini mungkin bisa menjadi cara atau solusi untuk memperkecil trik-trik yang kurang terpuji lah ya. Oke, berikutnya kita cepet-cepet aja nih ya. Ini udah berapa menit nih? 6 menit lebih. Kandidat Ballon d'Or. Jadi seperti kita ketahui nggak lama lagi kalau Ballon d'Or akan digelar. Jadi kandidatnya ada beberapa, tapi kalau kita lihat sih akan mengerucut kepada dua ya, Lionel Messi atau Erling Haaland. Ya, Vinicius Junior juga bisa sebenarnya, tapi Vinicius Junior masuk nggak ya? Harusnya masuk ya. Tapi kalau gue lihat sih kandidat paling kuat adalah Haaland dan juga Messi. Siapa yang menjadi yang terbaik dari antara dua orang ini? Ini sangat tipis menurut gue. Dua-duanya sama-sama memukau, sama-sama memberikan kontribusi yang nyata. Tapi memang bedanya kalau menurut gue ya, Piala Dunia itu lebih seksi lah. Apalagi ada romantisme di sana. Bagaimana Messi akhirnya membawa Argentina juara Piala Dunia setelah 36 tahun, dan dia benar-benar menjadi pemeran utama di sana dari pertandingan detik pertama sampai dengan detik terakhir. Jadi sangat konsisten baik secara sumbangsi gol maupun juga mentality ya. Dan ini diakui oleh Rodrigo de Paul dan kawan-kawan bagaimana kehadiran Messi sangat penting. Walaupun ya Haaland gue juga ngangkat topi buat dia dengan meraih treble di musim pertama, top skor Liga Inggris sepanjang masa, maksudnya dalam semusim. Dan walaupun mungkin catatannya ya ini di level klub, dan itu baru akhir-akhir dia agak-agak turun penampilannya, tapi sih ya dua-duanya pantas lah mendapatkan Ballon d'Or siapa aja. So may the best win ya. Nah yang terakhir adalah gebrakan Erick Thohir. Nah ini yang gue bilang agak gado-gado, nggak apa-apa. Jadi mungkin sebagian dari lu udah baca atau udah dengar atau udah nonton konferensi pers dari Erick Thohir terkait dengan mungkin pematangan kompetensi wasit, dan ini satu terobosan yang sangat positif. Jadi jujur kalau orang yang kenal gua, ini gue tidak ada berpihak ke siapapun, tapi ya kali ini memang Erick Thohir harus diakui banyak melakukan gebrakan yang real ya, bukan hanya wacana, bukan hanya sibuk dengan urusan elektabilitas segala macam ya, walaupun tentunya ke situ juga arahnya kalau memang sosok tersebut melakukan tindakan nyata ya, mulai dari SEA Games. Walau SEA Games sebenarnya gue malah memberikan kredit tidak terlalu besar buat dia, ada tapi tidak terlalu besar, karena kita harus menghargai juga apa yang sudah pondasi yang sudah didirikan oleh sebelumnya, baik Indra Safri maupun Iwan Bule, apapun itu ya kita harus menghargai. Tapi kemudian ya ada sedikit keberuntungan juga ya, kemudian kita juara dengan juga tentunya juga dia ada kontribusinya, dan kemudian dia teruskan akselerasi itu dengan mendatangkan dua tim 100 besar Palestina dan bahkan juara dunia Argentina, nggak main-main. Kemudian juga jadwal liga yang lebih jelas ya sudah keluar sampai 2024, dan terakhir soal wasit ini kan adalah jawaban dari soal mafia pertandingan yang selama ini digaungkan ya, walaupun tentunya hasilnya tidak akan seperti membalikan telapak tangan, mungkin masih ada proses nanti. Yang jelas sudah ada kalau nggak salah 18 wasit dari 50 sekian yang di training kembali, jadi hanya lulus sekitar 18 ini akan memimpin Liga 1, sisanya akan memimpin Liga 2. Nah kemudian dari Liga 2 juga ada wasit berapa banyak gue lupa ya, mohon maaf,
itu juga di training. Nah, yang lulus itu memimpin Liga 2, sisanya memimpin Liga 3. Jadi benar-benar diuji kompetensinya, dan bukan tidak mungkin nanti ini akan berkala setiap tahun diuji. Jadi tidak bisa kalau sudah sekali masuk terus, sementara kalau sekali nggak masuk terus. Jadi ini sekali lagi suatu terobosan yang sangat positif, tapi hasilnya mungkin tidak akan instan, tentunya butuh proses, tapi sudah dimulai. Jadi good lah buat sejauh ini kepemimpinan Bapak Erick Thohir. Seperti yang gue katakan berulang-ulang, dulu gue menghajar terus tim nasional PSSI karena memang banyak masalah. Tapi sekarang ya ketika bagus kita harus berikan apresiasi, tapi juga jangan terlalu mengkultuskan gitu, membela mati-matian. Kalau satu saat salah, tentunya akan kita kritik, akan kita berikan masukan. Oke, mungkin itu dulu update dari gua, mudah-mudahan memberikan insight buat kalian. Terima kasih, salam sehat untuk teman-teman saudara-saudara kita dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat.